Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Guru Math. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang kelas digital dengan Microsoft Teams. Ini adalah part yang pertama. Di bagian ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah versi Microsoft Teams, kemudian membuat kelas di Teams, melakukan pengelolaan pengaturan kelas, serta menambahkan siswa dan guru lain di kelas Teams kita. Nah, yang pertama adalah versi Microsoft Teams. Ada 3 versi dari Microsoft Teams ini. Yang pertama ada versi web. Versi web ini disarankan bagi kita yang baru pertama kali belajar menggunakan Microsoft Teams. Yang kedua ada versi desktop. Nah, ini yang kita install di komputer kita. Ini bagi teman-teman yang melakukan pembelajaran virtual bisa menggunakan versi desktop. Kemudian yang ketiga versi mobile, bagi teman-teman yang punya mobilitas tinggi, ingin menggunakan Teams di handphonenya, nanti tinggal download dari Play Store, kemudian bisa menggunakan versi mobile ini. Baik, kita akan melihat satu persatu dari versi Microsoft Teams ini. Baik, yang pertama kita akan melihat Microsoft Teams versi web. Kita tentunya akan masuk ke browser. Saya menggunakan Edge di sini. Kemudian kita masuk ke office.com. Ini sudah ada ya. Nah, kita login dengan akun Office 365 kita. Saya akan menggunakan akun ini. Passwordnya. Oke, ini tampilan awal dari Office 365. Di sini ada Teams. Kita pilih aplikasi Teams. Nah, kita lihat di sini ada petunjuk kalau kita ingin menginstal, mendownload aplikasinya menggunakan versi desktop, nanti kita tinggal pilih tombol ini ya untuk install versi desktop, download aplikasinya. Nah, karena saya akan menggunakan versi web, maka saya akan menggunakan yang bawah ini use the web application ya, ini. Kemudian saya next saja di sini untuk melihat. Kalau mau di close juga bisa. Ini kan untuk melihat penjelasan awal dari Teams, di close juga bisa. Nah, inilah Microsoft Teams versi web. Tampilannya seperti ini. Ya, kita lihat di sini ada area di bagian kiri ada beberapa tool di sini untuk activity ini ada untuk fitur chat, untuk Teams, penugasan, kalender dan seterusnya. Di bagian atas di sini juga ada akun kita ya. Kemudian yang kedua kita akan melihat versi desktop dari Microsoft Teams. Ini saya kelas saya dulu. Ini ya, saya sudah menginstal. Jadi tadi bagi yang ingin menggunakan versi desktop bisa mendownload dulu aplikasinya. Oke, ini tampilan dari Microsoft Teams untuk versi desktop. Di sini ada semua kelas-kelas yang sudah pernah dibuat atau kita bergabung di dalamnya. Kemudian yang ketiga untuk versi mobile, kita instalasi di handphone kita. Ini saya sudah tampilkan layar handphone saya. Pertama kita download dari Play Store. Play Store ya. Kita cari Microsoft Teams di sini. Nah, ini ya, ada Microsoft Teams. Ini ada Microsoft Teams, lalu kita pasang aplikasinya. Nah, karena saya sudah install, maka saya tidak perlu masuk aplikasi ini. Sini ada Teams. Kita lihat bagaimana tampilan Teams versi mobile. Nah, ini beberapa tombol di bawahnya ada aktivitas, ada obrolan, kemudian ada Teams. Nah, ini kelas-kelasnya, tampilannya seperti ini ya. Kemudian di sini untuk penugasan, untuk kalender, sini, dan di sini ada fitur yang lainnya. Itu ya tampilan dari Teams
3 versi Teams, baik yang web seperti ini tadi. Kita mesti login ke akun Office 365 di browser. Kemudian versi desktop, bagi yang melakukan pembelajaran virtual bisa langsung menginstalasi Teams versi desktop sehingga mudah menggunakannya, tidak perlu membuka browser berkali-kali. Kemudian versi mobile yang mempunyai mobilitas tinggi bisa menggunakan versi ini. Berikutnya pembahasan kita yang kedua adalah kita akan membahas bagaimana membuat kelas di Teams. Nah, untuk ini kita akan memberikan contoh menggunakan versi web saja. Oke, di sini saya sudah membuka Teams versi web. Untuk membuat kelas yang baru, kita tinggal memilih tombol ini ya, ada Create Team, atau kita gunakan yang di bawah ini juga ada Join or Create a Team. Jadi kita bisa membuat kelas baru dengan menekan icon ini atau yang ini. Nah, misalnya saya pilih ini saja, kita akan membuat kelas yang baru. Nah, ini tampilannya. Di sini ada 4 tipe kelas di Teams yang bisa kita buat. Tipe yang pertama, kelas ini digunakan ketika kita akan membuat kelas yang di dalamnya ada interaksi antara guru dan murid. Jadi bagi para guru, dosen bisa menggunakan tipe kelas ini. Yang kedua ada tipe Professional Learning Community. Ini biasanya digunakan untuk grup pendidikan, misalnya di MGMP ya, misalnya. MGMP, komunitas guru, atau organisasi guru yang lainnya bisa menggunakan ini. Kemudian yang ketiga ada staff. School administration ini misalnya antara kepala sekolah dan para staff, para guru bisa menggunakan tipe ini. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang other ini bisa digunakan misalnya klub, ekskul dan seterusnya bisa memilih tipe yang ini. Kita akan menggunakan tipe kelas, interaksi antara guru dan murid. Nah, di sini pertama kita akan beri nama kelas Teams kita, ya. Kita bisa memberi nama sesuai dengan kelas yang kita ampu di sekolah atau sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Misalnya saya contohkan, saya memberi nama Matematika 11 MIPA 1 misalnya ya. Sini deskripsinya misalnya kita tuliskan semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Misalnya seperti itu. Kemudian saya pilih next. Nah, ini kelasnya sementara dibuat. Di sini kita bisa menambahkan siswa maupun guru. Atau kita juga bisa skip lalu nanti kita menambahkannya setelah kelasnya terbentuk. Nah, saya mencontohkan misalnya saya menambahkan 1 siswa saja di sini. Yang berada di komunitas yang sama ya, akun guru inovatif yang saya gunakan tadi. Misalnya saya tuliskan siswanya, ini misalnya saya tambahkan 1 siswa. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal add. Nah, kalau guru di sini kita tinggal pilih, misalnya saya tambahkan guru yang lain. Seperti ini, tinggal add. Oke. Ini saya close saja. Nah, ini kelasnya sudah terbentuk Matematika 11 MIPA 1. Jadi, seperti itu cara kita membuat kelas. Kemudian, kalau kita ingin membuat kelas yang lain, kelas yang baru lagi, kita tinggal memilih icon yang di bawah ini ada Join Create Team. Nah, kita tinggal create. Nah, di sini tipe kelasnya sudah tampil, kita tinggal pilih sesuai keperluan. Misalnya saya buat kelas yang baru lagi. Kasih nama kelas misalnya Matematika Minat kelas 11 MIPA 2 misalnya. Sini misalnya sama tadi. Tahun pelajaran 2020-2021 misalnya. Atau deskripsi yang lain yang Bapak. Ataukah deskripsi lain yang kita ingin tuliskan di sini.
Kita bisa tambahkan siswa atau guru saat ini atau nanti setelah kelas yang terbentuk. Kita skip saja. Nah, ini sudah terbentuk 2 kelas di sini. 2 kelas ya. Ini kelas yang pertama, kelas yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan mengelola pengaturan kelas di Teams. Ada beberapa pengaturan yang bisa kita lakukan, misalnya seperti mengganti tema, membuat kode kelas juga di pengaturan, kemudian mengganti tampilan kelas dan yang lainnya. Kita lihat bagaimana cara melakukan pengaturan atau pengelolaan pengaturan kelas di Teams. Oke, di sini kita lihat kelasnya. Saya sudah membuat 4 kelas di Teams tadi. Tampilan seperti ini, tampilan yang dalam bentuk list ini kita bisa ubah menjadi tampilan dalam bentuk grid. Nah, caranya di sini ada tombol pengaturan ya. Kalau kita pilih, di sini ada switch view. Nah, di sini kita lihat untuk tampilan kita bisa pilih tema yang default seperti yang ini atau mode gelap juga bisa. Kita pilih sesuai ke keperluan dan style yang kita inginkan. Kemudian untuk layoutnya bisa dalam bentuk grid atau dalam bentuk list juga bisa. Nah, kalau yang tadi itu bentuknya list. Sekarang kalau grid saya tampilkan seperti grid. Saya close. Nah, nanti kelasnya akan tampak seperti ini. Oke, jadi begini tampilan kelas-kelas dalam bentuk grid. Kalau kita ingin mengembalikan ke bentuk list atau daftar, kita tinggal memilih icon pengaturan ini. Lalu di sini ada switch view. Nah, kita bisa kembali memilih bentuk daftar atau list. Oke. Kemudian di sini ada icon yang seperti corong ini untuk filter. Filter, kalau kita pilih, ini akan menampilkan nanti bentuk atau tipe-tipe kelas tim yang sudah kita buat. Ini ada kelas dan ada PLC ya. Kalau kita pilih kelas, nanti yang ditampilkan cuma kelas. Kalau kita pilih tipe PLC, nanti akan ditampilkan tipe ini MGMP misalnya untuk kolaborasi komunitas guru misalnya ya. Kalau tampilkan semua seperti ini. Nah, misalnya kita masuk ke salah satu kelas, ini saya pilih misalnya. Nah, kita lihat kelas ini. Ini nama kelasnya dan ini saluran channel ya. Channel umum atau general. Pertama kita akan melakukan beberapa pengaturan di sini. Untuk melakukan pengaturan di kelas, kita tinggal pilih titik 3. Nah, di sini ada manage team. Kita jelaskan dulu, ini manage team untuk melakukan pengaturan. Kemudian ada add channel ini untuk menambah saluran. Kalau di mata pelajaran misalnya kita bisa jadikan topik ya, menambah topik misalnya. Kemudian add member untuk nambah peserta, menambah siswa, menambah guru. Leave team untuk meninggalkan kelas. Kemudian meninggalkan kelas ini untuk versi desktop dan web yang bisa meninggalkan kelas hanya gurunya ya, owner dari kelas tim tersebut. Adapun siswa tidak bisa. Nah, kalau siswa ingin meninggalkan kelas bisa menggunakan versi mobile. Kemudian edit tim, melakukan perubahan di tim, get link to team untuk mendapatkan tautan agar bisa mengakses kelas tim, dan kemudian delete team menghapus kelas tim. Kita akan melakukan pengaturan di sini ya, kita pilih manage team. Nah, di sini ada beberapa tab di sini, tab member. Kita bisa gunakan untuk menambahkan peserta didik atau menambahkan guru, add member. Ada pending request di sini juga ada untuk melihat orang-orang yang akan bergabung di kelas kita menunggu perizinan ya. Dari kita misalnya tadi kita bagikan link atau tautan untuk bergabung, nanti perlu perizinan dari kita misalnya. Kemudian ada channel untuk melihat channel yang sudah dibuat, saluran yang sudah dibuat, dan ada setting. Nah, setting ini kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengatur atau mengubah tema misalnya ya. Kita pilih tim-tim di sini, kita bisa ganti temanya. Nah, di sini ada beberapa tema yang ditampilkan. Kita bisa memilih tema sesuai subjek. Misalnya saya pilih matematika. Nah, di sini ada misalnya saya pilih yang ini. Lalu kita pilih update di bawah. Nah, ini nanti temanya akan berubah.
Oke, kita juga bisa membuat tema yang dari luar yang kita sudah sediakan. Kita kembali ke sini, manage theme. Nah, di sini kita juga bisa mengatur perizinan kepada member atau kepada tamu guest. Peserta yang bergabung di kelas namun menggunakan domain yang berbeda. Kalau misalnya kita gunakan domain guru inovatif, ada yang menggunakan domain sekolah, di sini ada pengaturannya nanti, hak aksesnya seperti apa. Kemudian ada mention melakukan panggilan kepada peserta dalam conversation ya. Kemudian tim code, ini untuk mengenerate code ya. Kalau misalnya kita ingin mengundang member atau siswa melalui kode kelas, nah kita buat di sini. Jadi tim code kita pilih, lalu kita generate. Nah inilah kode kelas ya. Kalau saya tampilkan full screen, nah ini kode kelas yang bisa digunakan oleh member untuk bergabung. Jadi kalau kita tidak mau repot-repot memasukkan peserta, member, siswa satu persatu, kita tinggal bagikan kodenya. Mereka yang bergabung dengan menggunakan kode. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian di sini ada pengaturan untuk emoji, meme, GIF dan yang lainnya, dan juga ada untuk OneNote, ya mengatur section yang ada di OneNote. Kemudian yang penting juga adalah tab aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menambahkan layanan aplikasi lain di Teams, misalnya form, kita nambahkan form misalnya, OneNote dan yang lainnya. Kalau ingin menambahkan yang lebih lagi, kita tinggal memilih more aplikasi. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang kita bisa tambahkan, misalnya untuk Puli, untuk YouTube juga bisa ya, dan yang lainnya. Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita tambahkan di kelas Teams kita. Begitu ya beberapa pengaturan yang bisa kita lakukan di kelas Teams. Kemudian yang keempat, kita akan membahas bagaimana menambah siswa dan guru lain ke kelas tim kita. Nah, di kelas ini untuk menambahkan guru dan siswa, kita tinggal memilih titik 3, lalu kita add member. Nah, di sini kita bisa masukkan guru ya, atau siswa, di sini siswa misalnya. Kita tinggal mengetikkan akun mereka ya, yang mempunyai domain yang sama dengan kita. Misalnya saya tambahkan, nah ini misalnya. Sudah ada, kita tinggal add. Kalau kita nambahkan yang lain, misalnya kita tinggal cari. Ini ada misalnya ini, saya tinggal tambahkan. Dan seterusnya. Adapun nambah guru, kita tinggal pilih teacher di sini. Lalu kita tambahkan guru. Kita cuma mengetikkan namanya. Nanti akunnya akan tampil beberapa akun. Nah, kita tinggal tambahkan. Seperti itu cara menambahkan siswa atau guru. Nanti kita bisa lihat di sini yang telah bergabung di kelas kita pilih manage team. Nah, kita lihat di sini ada ownernya, ada 2 gurunya, kemudian membersnya. Nah, ini ada 2. Untuk nambahkan nanti kita tinggal pilih add member di sini. Oke. Itu cara menambahkan guru dan siswa. Kita juga bisa menambahkan guru dan siswa melalui mengundang mereka menggunakan kode kelas. Di sini di setting seperti tadi yang sudah kita bahas, kita tinggal ambil kode kelas. Ini kode kelasnya ya, kita tampilkan. Nah, seperti ini. Nah, kode kelas ini kita copy, kemudian kita bagikan ke siswa kita melalui media sosial misalnya, sehingga mereka bisa bergabung di kelas Teams kita. Nah, caranya mereka bergabung, saya akan buka Teams yang lain dengan desktop. Nah, ini ya, dengan akun yang lain. Cara mereka bergabung di kelas tim kita dengan kode tadi, nanti misalnya sini ada bergabung atau buat tim, kita pilih ini, bergabung atau buat tim. Nah, di sini ada bergabung dengan tim. Kita tinggal pilih bergabung dengan tim, masukkan kode kelas. Masukkan kode kelas, ini tadi, kemudian gabung dengan Teams. Nah, kita tunggu. Nah, ini saya sudah bergabung dengan kelas yang tadi. Ya, kalau saya cek di sini,
Ini sudah ada tambahan tadi, ada 2, sekarang sudah ada 3 siswanya. Nah, ini yang baru saja bergabung. Jadi, begitu cara mengundang siswa dan mengundang guru untuk bergabung di kelas tim kita. Oke, demikianlah video tutorial yang pertama ini. Kita telah membahas 4 hal. Yang pertama, mengenal versi dari Microsoft Teams, kemudian membuat kelas. Yang kedua, melakukan pengaturan pengelolaan kelas, dan yang keempat, mengundang siswa dan guru untuk bergabung di kelas kita. Pada video tutorial berikutnya, kita akan membahas tentang posting materi di kelas kita, lalu melakukan pengaturan aplikasi dalam kelas. Dukung terus channel Guru Mat, jangan lupa like dan subscribe, dan bagikan video tutorial ini kepada yang lain. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.